ini, teman-teman udah pada siap belum untuk beribadah? Coba lihat Alkitabnya, buku catatannya, alat tulisnya, dan juga bimbingan orang tua, semuanya udah disiapin belum? Coba kamu hitungin dulu ya. Coba kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, yang udah siap coba angkat tangannya. Nah, kakak lihat semua udah pada siap ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita sama-sama siapkan sikap yang terbaik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini lagi yang Kau boleh berikan buat setiap kami. Kalau kami boleh beribadah lagi ya Bapa, semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, Kau yang mempersiapkan hati kami supaya kami siap untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang siap Tuhan. Juga kiranya hikmat-Mu turun ke atas setiap kami supaya kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Amin. Yuk teman-teman yang udah siap untuk memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kid Warrior, let's go. Yuk kita mau nyanyi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syakra, yes. Saya Laskar Kristus, syakra, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan sama-sama dari awal ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syakra, yes. Saya Laskar Kristus, syakra, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sama-sama katakan sekali lagi. Saya Laskar Kristus, syakra, yes. Saya Laskar Kristus, syakra, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Tapi saya apa? Ya, Kid Warrior, let's go. Ya adik-adik, siapa di sini yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya? Nah, udah pada siap ya. Yuk adik-adik, boleh duduk, kita ambil sikap yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik sikap kita, hati kita untuk menyembah Tuhan lagi. Yuk adik-adik, kita menyanyi sama-sama. Berikan ku hati ke Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan welas kasihan. Berikan ku matamu Tuhan. Berikan ku
firman-Mu Tuhan. Kau mempersiapkan setiap hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditabur Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa, kami telah bersyukur. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Halo teman-teman. Nah, ada yang kenal nggak nih aku siapa? Nah, aku pengen memperkenalkan diri lagi nih kalau teman-teman belum kenal. Nah, nama aku Kak Audrey. Nah, hari ini aku harap teman-teman masih semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, kalau bulan ini kita lagi belajar kalau Allah itu adalah terang. Nah, coba sebutin. Allah adalah terang. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bersaksi tentang Allah adalah terang. Nah, kalau teman-teman udah membaca, teman-teman udah merenungkan firman ya, terus teman-teman sudah merasakan berkat Tuhan yang banyak banget, kita harus bisa berani untuk bersaksi. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab Stefanus. Coba sebut Stefanus. Nah, kalau misalnya cerita Alkitabnya ada nih di Kisah Para Rasul 6 sampai Kisah Para Rasul 7. Nah, cuman karena waktu kita singkat, jadi aku harap nanti abis ibadah ini nih langsung dibuka-buka lagi. Tapi kakak tetap dong akan ceritain gimana sih ceritanya Stefanus. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu. Nah, jadi Stefanus ini adalah orang yang penuh roh dan penuh hikmat. Dia dipilih untuk melayani orang miskin. Nah, semasa hidupnya ya, sejak dia dipilih untuk melayani orang miskin, dia itu bersabda juga ya. Kok bisa dilihat di sini dia bersabda, dia melakukan banyak mujizat karena ya dia punya kuasa gitu, dia punya hikmat. Kan tadi di awal kakak udah bilang dia penuh roh dan hikmat. Nah, lalu ada satu kali di mana dia dengan jemaat Yahudi, jemaat Yahudi ini nggak bisa melawan nih roh dan hikmat yang ada pada Stefanus ketika Stefanus sedang berbicara. Lalu jemaat-jemaat Yahudi ini dia bilangnya sesuatu yang nggak benar gitu ya ke mahkamah agama, kalau Stefanus ini menghujat Allah, Stefanus ini menghujat Musa gitu. Nih, kakak masuknya lagi nih. Wah, gambar Stefanus diadili di mahkamah agama nih gambarnya. Nah, ketika diadili, Stefanus gak membela dirinya loh teman-teman. Stefanus juga gak nuntut orang-orang yang udah memfitnah dia, orang-orang yang udah jahat sama dia. Dia malah menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil lagi teman-teman. Wah, hebat banget, udah difitnah tapi tetap aja mau memerintahkan Injil. Kalau kakak udah di kayak Stefanus, aduh kakak udah gak berani deh beritain Injil ya. Tapi Stefanus ini berani, dia gak masalah resikonya nanti dia dibenci, nanti dia gak disukain gitu ya. Tapi Stefanus tetap memberitakan Injil dan Stefanus menyatakan kuasa Tuhan gitu. Nah, terus mahkamah agama ini merasa sakit hati ya, karena ketika diadili dia malah memberitakan Injil gitu ya. Dia menceritakan tentang kuasa Tuhan, cerita Tuhan. Lalu akhirnya nih Stefanus dirajam pakai batu. Tuh. Ada ya, lihat ya. Dirajam pakai batu, dibunuh dan akhirnya Stefanus mati. Nah, pas Stefanus mau mati, dia malah berdoa jangan timpakan dosa
itu kepada mereka. Dia malah mengampuni, dia berdoa, bukan dia malah hujat, Tuhan aku nggak kuat, pokoknya apain itu yang udah ngefitnah aku gitu ya. Tolong Tuhan kasih balasan yang setimpal, nggak kayak gitu. Tapi Stefanus malah berdoa ketika dia dirajam oleh batu. Walaupun akhirnya dia mati, tapi dia tetap berdoa, dia tetap mengandalkan Tuhan. Wah, mantap banget ya cerita singkatnya dari Stefanus ini. Kakak pengen ceritain lagi ketika Stefanus memilih untuk memberitakan Injil, ketika dia nggak masalahin apa yang nanti akan terjadi. Mungkin kalau Stefanus mau membela diri bisa, Stefanus pengen nggak memberitain Injil bisa, tapi Stefanus memilih itu walaupun akhirnya dia mati, karena dia tahu kalau Injil itu memang harus diberitakan supaya kita bisa memberkati teman-teman kita. Nah, kakak pengen ajarin nih untuk teman-teman belajar bersaksi. Coba bilang, aku mau jadi saksi. 1, 2, 3. Aku mau jadi saksi. Nah, ketika teman-teman punya hati untuk bersaksi, teman-teman tuh bisa jadi berkat. Apa? Bilang lagi, sekali lagi, berkat. Nah, kita juga harus belajar bersaksi. Gimana sih Kak bersaksi? Aku tuh takut, nanti takut teman-teman aku kayak menghujat aku. Terus Kak kan susah di online Kak. Aduh, ini belum tatap muka. Mungkin tatap mukanya masih 2 minggu sekali. Tenang teman-teman. Teman-teman punya handphone, teman-teman punya WA, teman-teman bisa ceritain kebaikan Tuhan lewat WA ya. Mungkin teman-temannya ada yang bisa buat jadi teman cerita gitu ya. Teman-teman yang lagi ada masalah atau suka cerita ke teman-teman, nah langsung deh di saat itu berarti Tuhan lagi buka jalan untuk teman-teman menjadi saksi. Bilang Tuhan itu baik. Misalnya ada temennya nih yang cerita, aduh aku bosen, aku nggak tahan di rumah, atau lain sebagainya gitu. Aduh tugas sekolah numpuk banget, tugas sekolah tuh kayak kasih ibu tak terhingga sepanjang masa gitu misalnya ya. Nah, teman-teman bisa jadi saksi. Tenang, Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu menyertai, Tuhan itu pasti kasih kekuatan ke kita. Nah kayak gitu teman-teman cara bersaksi. Mungkin teman-teman juga bisa aja kasih ayat Alkitab ke teman yang lain, atau gimana caranya biar teman-teman bisa menjadi saksi. Nah, kakak pengen ilustrasi ini. Kalau misalnya teman-teman masih takut, Kak kayaknya lebih banyak teman-temanku yang belum mengenal Tuhan gitu, atau masih suka ngeluh, tapi aku mau jadi berkat. Aku kan cuma 1 orang Kak, bisa nggak? Nih, ini contohnya teman-teman kalian yang belum ini ya, belum mengenal Tuhan, atau masih bergumul, masih sering melakukan dosa ya. Nah ini nih, nah misalnya teman-teman udah tahu kalau Allah adalah terang, aku harus bersaksi. Nih coba ya, kakak kasih 1 tetes saja. Oke, 1 tetes tuh. Bisa nggak berubah? Nah, bisa nggak mau mengakui? Mungkin kelihatan udah berubah ya warnanya ya. Coba Kak, ini kalau teman-teman bersaksi 1 kali, teman-teman bersaksi lebih dari 1 kali, teman-teman bukan bersaksi lebih dari 1 kali, bisa ke lebih dari 1 teman. Misalnya aku pengen bersaksi nih, ceritanya ini teman-teman ya yang udah bersaksi, yang mengakui teman-temannya. Wah, bisa nggak? Ini 1 orang loh, tapi mengisinya banyak. Dia mengisi teman-temannya banyak dengan kesaksian dia. Berubah nggak warnanya? Berubah ya teman-teman ya. Tadi bening. Yang ini kita ya. Tapi ketika kita bilang aku pengen bersaksi ke temen aku, baru 1 temen, nanti
kayaknya aku harus bersaksi lebih dari satu temen deh. Soalnya ada temen aku yang masih suka lawan orang tua misalnya. Bersaksi lagi. Oh, pokoknya ini bersaksi lagi ya. Tuh. Pasti lama-kelamaan akan berubah ya. Mungkin teman-teman kalian akan berubah menjadi lebih baik, padahal hanya dengan seseorang, yaitu kalian nih. Kalian tuh dipilih loh untuk bersaksi. Jadi jangan takut untuk bersaksi. Kalau kalian takut untuk bersaksi, ingat kisahnya siapa? Stefanus. Nah teman-teman, aku pengen ingetin jangan lupa untuk baca lagi ya kisah para rasul 6 sampai kisah para rasul 7. Nah kenapa nggak baca aja Kak di firman, nanti waktunya kelamaan teman-teman, bisa sampai subuh. Nggak sampai subuh ya, tapi aku harap nanti kalian bisa baca-baca lagi nih. Dan terus ingat, jangan lupa untuk jadi saksi. Nah kakak punya temen ya, dia mau kesaksian nih ketika dia menjadi saksi untuk temannya yang lain. Nah namanya Tabita. Oke, kita mau lihat video kesaksian yang satu ini. Nah oke teman-teman, puji Tuhan sangat memberkati ya video kesaksian dari Tabita. Nah kalau Tabita bisa jadi saksi, padahal Tabita tuh belum ini ya, istilahnya masih SD, tapi dia udah bisa jadi saksi. Teman-teman jangan malu untuk jadi saksi. Aku nih masih 4 SD, nggak ada tuh ya syarat untuk menjadi saksi Tuhan tuh misalnya SMP, SMA, nggak ada. Pokoknya dari mulut teman-teman pasti bisa mengeluarkan kata-kata berkat untuk teman-teman lainnya. Siapa yang mau jadi saksinya Tuhan? Siapa? Angkat tangan. Walaupun dari rumah, coba kakak pengen lihat. Angkat tangan, jangan angkat kaki, itu namanya kabur. Nah, angkat tangan ya teman-teman. Nah, kakak akan nanti doain supaya teman-teman bisa jadi saksi. Nah ada ayat hafalan nih buat teman-teman. Coba disiapin dulu Alkitabnya. Udah. Coba kita buka di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang udah ketemu coba kakak kasih waktu 10 detik buat nyari Matius 28 ayat 19 sampai 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah kalau teman-teman yang masih belum ketemu nggak apa-apa, masih dicari aja, tapi kakak mau baca ini ayat ini ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah teman-teman, kakak pengen ingetin lagi untuk jangan malu untuk bersaksi dan jangan takut nih, karena Tuhan bilang, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah pasti Tuhan akan menyertai teman-teman. Nah teman-teman, yuk kakak pengen ajak teman-teman untuk teman-teman tahu kan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita akan nyanyi refnya aja, tapi teman-teman bisa tutup mata, teman-teman bisa merema lagu ini. Liriknya ini bagus banget ya. Jadi teman-teman sambil nyanyi sambil bilang iya amin, ini akan terjadi buat hidupku gitu ya. Aku bisa jadi saksinya Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
kedua tangan kita untuk teman-teman yang mau bersaksi, yang mungkin masih ada ketakutan kalau bersaksi. Aku takut dikatain, diledekin. Aku merasa belum sempurna, Kak, karena aku masih ngelakuin dosa juga. Hari ini kakak mau berdoa buat teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau kumpulkan kami Tuhan untuk beribadah lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kalau hari ini kami bisa belajar untuk bersaksi menjadi terang Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau Tuhan untuk bersaksi tentang kebaikan-Mu Tuhan kepada teman-teman kami Tuhan. Hilangkan rasa takut kami Tuhan, hilangkan rasa khawatir kami. Tapi kami tahu Tuhan Engkau yang menyertai kami bahkan sampai akhir zaman Tuhan. Kami mau belajar jadi saksi Tuhan, dan kami yakin Tuhan banyak teman-teman kami dipulihkan Tuhan lewat diri kami Tuhan. Mungkin belum sempurna Tuhan, tapi kami mau Tuhan belajar jadi saksi-Mu. Yuk kita angkat kedua tangan kita mau doa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus yang akan menyertai kalian senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Nah, apa bilangnya hari ini? Jangan lupa untuk jadi saksinya Tuhan. Nah, Tuhan suka banget nih kalau teman-teman udah jadi saksi. Nah, selamat beraktivitas kembali ya teman-teman. Semoga hari ini firman-Nya bisa bermanfaat dan memberkati teman-teman. Oke, sampai jumpa di Kega Online minggu depan. God bless you. Dadah.